Pertanian merupakan sektor penting yang dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian. Kami ingin terus berupaya meningkatkan mutu dan produksi tanah air. Salah satu upaya yang kami lakukan dengan membuat perencanaan jaringan irigasi. Tujuan perencanaan jaringan irigasi ini yaitu untuk membuka daerah persawahan baru guna menunjang peningkatan sektor pertanian dalam hal produksi pertanian dalam daerah irigasi yang kami rencanakan. Irigasi secara umum didefinisikan sebagai pengguna air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk penumbuhan tanaman-tanaman. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Tujuan irigasi adalah mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan lengas tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh secara normal. Tujuan irigasi pada suatu daerah adalah upaya rekayasa teknis untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian dari sumber air ke daerah yang memerlukan serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis. Untuk membasahi tanah, yaitu pembahasan tanah pada daerah yang curah hujannya kurang atau tidak menentu, untuk mengatur pembasahan tanah agar daerah pertanian dapat diairi sepanjang waktu pada saat dibutuhkan, baik pada musim kemarau maupun musim penghujan. Untuk menyuburkan tanah dengan mengalirkan air yang mengandung lumpur dan zat hara penyubur tanaman pada daerah pertanian tersebut sehingga tanam menjadi subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara pembuatan layout pada perencanaan jaringan irigasi. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Pertama, Muhammad Afan Hakim. Kedua, Muhammad Humam Makarim. Ketiga, Muhammad Fatur Rozi. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, memahami topografi peta kontur. Yang kedua, membaca situasi garis kontur seperti semakin dekat jarak antara garis, semakin terjal daerah itu. Kedua, garis kontur tidak pernah memotong garis kontur lainnya, namun selalu menutup. Garis kontur jika memotong sungai akan membentuk huruf B terbalik dengan arah ke hulu sungai. Garis kontur jika memotong jalan akan selalu membentuk U ke arah lokasi yang lebih rendah. Garis kontur selalu menunjukkan ketinggian yang sama. Yang ketiga, memahami notasi sungai, jalan, rawa, dan perkotaan atau pedesaan. Di sini di peta kontur kami sudah diketahui sungai berwarna merah, jalan berwarna coklat, rawa berwarna biru, dan kota atau pedesaan berwarna hijau. Selanjutnya, menentukan elevasi sawah tertinggi. Misalnya, kami mengambil elevasi tertinggi pada garis kontur 100. Selanjutnya, membangun asbendung rencana. Usahakan bikin asbendungnya pada aliran sungai yang lurus dan di atas elevasi sawah tertinggi. Selanjutnya, membuat petak-petak sawah tersier dengan ukuran satu petak sawah 50-70 hektar. Untuk batas-batas petak sawah ini bisa memakai jalan, sungai, rawa. Selanjutnya, membuat saluran primer dan sekundernya beserta bangunan-bangunan pelengkapnya seperti bangunan bagi sadap, gorong-gorong, dan lain-lain. Untuk saluran primer dibuat mengikuti arah garis prase dan dimulai dari bangunan penyadap. Untuk saluran sekundernya hendaknya direncanakan sebagai saluran pengguna dan dibuat tegak lurus arah prase.
Keenam, pemberian warna untuk daerah yang tidak diairi, misalnya warna kuning untuk daerah yang tidak diairi. Selanjutnya yaitu penamaan. Memberikan penamaan pada semua elemen yang direncanakan sesuai dengan aturan penamaan seperti nama bendung, nama bangunan, nama saluran, dan sebagainya. Yang pertama yaitu bendung. Bendung diberi nama sesuai dengan desa terpenting yang dekat dengan tempat pengambilan airnya. Di sini kami menamainya yaitu Bendung Emas karena lebih dekat dan lebih populer desanya. Yang kedua yaitu saluran primer. Saluran primer diberi nama sesuai dengan nama desa yang mendapatkan layanan air irigasi dari saluran tersebut. Misalnya kami memberikan notasi yaitu PE1 yang artinya adalah saluran primer emas 1. Lalu yang ketiga adalah saluran sekunder. Saluran sekunder diberi nama sesuai dengan nama desa yang mendapatkan layanan air irigasi dari saluran tersebut. Di sini kami memberi notasi yaitu SE1 yang artinya adalah saluran sekunder emas 1. Yang keempat adalah bangunan bagi atau bangunan bagi sadap. Bangunan bagi atau bangunan bagi sadap diberi nama sesuai dengan nama saluran tempat bangunan bagi atau bangunan bagi sadap itu dibangun. Misalnya untuk bangunan bagi diberi notasi BP1 yang artinya bangunan bagi perak karena lokasinya berada di saluran primer perak. Begitu pula dengan bangunan bagi sadap diberi notasi BSE1 yang artinya bangunan sadap bagi emas karena terletak di saluran primer emas. Sekian langkah-langkah untuk membuat layout irigasi, semoga bermanfaat untuk bahan belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.